Salve, berjumpa kembali dengan saya pada Regi hari ini tanggal 20 April 2026. Mari saudara-saudara yang terkasih di pagi yang cerah ini kita mau bersama-sama mengucap syukur di dalam doa kepada Tuhan Allah kita, dan juga jangan lupa berilah senyuman dan sapaan kepada sesama kita. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Apa motivasi kita mencari Yesus? Bacaan liturgi hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 6 ayat 8 sampai dengan 15 dan Injil Yohanes 6 ayat 22 sampai dengan 29. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, ada satu pertanyaan yang mana sering kita dengar, saudara. Untuk apa kita datang kepada Yesus? Untuk apa kita datang ibadah ke gereja? Apa motivasi kita mencari Dia? Sadarkah kita, saudara, kita sering beribadah hanya untuk berkat-berkat duniawi karena telah melihat mukjizat-mukjizat yang telah menyebar kemana-mana. Seperti hanya pada waktu zaman Yesus, orang banyak bersusah payah, saudara, mencari Yesus setelah mukjizat penggandaan roti. Namun motivasi mereka, saudara, hanya untuk kepentingan jasmani atau roti yang binasa. Ini mengajak kita untuk memeriksa diri. Apakah kita mencari Yesus hanya untuk berkat-berkatnya atau untuk mengenalnya sebagai sumber kehidupan kekal? Saat mereka dapatkan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Yohanes 6 ayat 25 sampai dengan 26. Itulah kita, saudara. Kita sering datang ke gereja, ibadah, ikut persekutuan, hanya sekedar mengejar berkat, dan berkat, saudara. Ingatkah kita akan sabda Yesus yang mengatakan, "Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Matius 6 ayat 33. Hari ini, saudara yang terkasih, Yesus dengan tegas menegur kepada kita semua untuk tidak hanya mengejar hal-hal jasmani yang sementara, saudara, makanan yang binasa, melainkan memprioritaskan makanan yang kekal, yaitu hubungan dengan Yesus dan kebenarannya. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab Dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Matius 6 ayat 27. Apakah kita mencari Yesus untuk berkatnya saja atau untuk dirinya, saudara? Bekerja untuk makanan yang kekal berarti membangun karakter, melayani dan hidup sesuai firman Tuhan. Hal-hal ini memiliki dampak sampai kekekalan, dan semuanya itu akan ditambahkan kepada kita. Saudara-saudara yang terkasih, Regi hari ini, saudara, mau mengajak kita semua merefleksi diri kita masing-masing, saudara, untuk memeriksa motivasi mencari Yesus. Apakah hanya untuk berkat jasmani atau sungguh-sungguh untuk kehidupan kekal? Apakah kita sudah fokus pada makanan kekal? Makanan kekal adalah roti hidup. Yesus adalah roti hidup yang memuaskan kelaparan jiwa manusia yang tidak dapat diberikan oleh manusia. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Seperti orang banyak itu bertanya kepada Yesus, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah,
yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Yohanes 6 ayat 28 sampai dengan 29. Percaya kepada Dia yang diutus Allah, ini berarti saudara, iman yang aktif, bukan pasif. Iman yang selalu bergerak, berserat dan menuntun pada ketaatan. Mari saudara-saudaraku yang terkasih, kita tingkatkan kualitas iman kita di atas bukan sekedar pemenuhan kebutuhan fana ini, saudara. Jadikanlah Yesus sumber utama kehidupan dan percayalah sepenuhnya dalam setiap aspek kehidupan. Kasih Yesus yang besar selalu menyertai dan memberkati kita yang telah melakukan kehendak Bapa di surga. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleihim.